Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat para empu-empu sastra Indonesia. Di sini ada Pak Taufik Ismail, Mas Slamet Widodo, Bu Asrul Sani, Mas Asad Zamzam Nur, Mas Jamal Dirahman, dan seluruh masyarakat sastra Indonesia, teman-teman mahasiswa, budayawan, seniman. Pertama-tama kami mengucapkan alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan suatu perhelatan kebudayaan cukup sederhana, tapi saya pikir ini memiliki makna. Di tengah arus kebudayaan yang sedang mengalami kontestasi, di mana sastra sedang bergulat, sedang berkontestasi dengan budaya-budaya yang lainnya. Karena bagi saya sastra ini adalah suatu seni yang bisa menjadi standar hidup matinya rasa suatu masyarakat. Karena sastra ini pada zamannya menjadi instrumen yang paling efektif untuk menghidupkan, melembutkan, dan menggerakkan hati seseorang. Kalau di dalam bahasanya Quran itu layyinatil qulub, ya, layyinatil qulub wa itqalus surur. Jadi yang bisa melembutkan hati dan membahagiakan jiwa itu adalah seni. Maka seseorang yang sudah tidak tergetar hatinya, tidak bergerak hatinya, tidak terasakan batinnya oleh seni, sebetulnya jiwanya sudah mati. Maka Imam Ghazali pernah mengatakan dalam salah satu kitabnya, barang siapa yang tidak tergetar hatinya oleh keindahan bunga-bunga yang sedang mekar dan indahnya suara ut serta indahnya untaian kata puisi, maka sebetulnya dia perlu diperiksa kejiwaannya. Artinya orang yang sudah tidak bisa menikmati indahnya sastra, orang yang sudah tidak bisa menikmati indahnya musik, tidak bisa menikmati indahnya kesenian, maka kata Imam Ghazali, dia perlu diperiksa kejiwaannya. Karena artinya ini lebih ngeri Imam Ghazali itu. Artinya jiwanya sudah mati, rasanya sudah mati. Dan ketika orang sudah tidak lagi peduli pada sastra, orang sudah tidak lagi tersentuh pada puisi, maka ini sudah tanda-tanda zaman. Bahwa itu artinya fi qulubihim syatam. Jadi di dalam hatinya itu sudah mengeras dan membatu. Maka malam hari ini kita mencoba di tengah kepungan arus, di tengah kontestasi yang seperti itu, kita mencoba menghidupkan kembali. Menurut saya bukan menghidupkan sastra, tapi menghidupkan batin, menghidupkan nurani, dan menghidupkan jiwa melalui sastra. Karena ketika dunia medsos, dunia politik, dunia ekonomi, dan lain sebagainya sudah cenderung mematikan rasa, maka ada baiknya kita menyisiakan sedikit ruang dalam batin dan hati kita untuk kembali mengungkap, menghidupkan, dan merevitalisasi sastra sebagai alat untuk membasuh jiwa yang terluka dan menghidupkan kembali batin yang kering. Ini barangkali peristiwa ini bisa menjadi momentum dan tonggak kita ketemu dengan teman-teman seniman budayawan pada malam hari ini adalah dalam upaya merevitalisasi batin kita, menjernihkan dan membasuh jiwa kita yang sudah, kalau bahasa saya, tercemar dan terkotori oleh sampah-sampah peradaban bangsa lain. Bukan peradaban ya, sampahnya. Karena selama ini kita mungkin hanya menerima sampah peradaban dari barat, sampah peradaban dari timur tengah, yang itu cukup menyesakkan sehingga menutup seluruh pancaran jiwa nurani hati kita. Mungkin malam hari ini kita akan sedikit mencoba membersihkan sampah-sampah itu dengan kata puisi dan sastra. Inilah harapan kita. Maka pada malam hari ini acara ini diberi nama ya Haul Sastrawan. Karena haul itu sebetulnya adalah mengambil inspirasi dan menghidupkan kembali spirit dari orang-orang yang pernah berjasa, orang-orang yang pernah memberikan inspirasi bagi kita, supaya inspirasi itu bisa hidup kembali, jasa-jasa itu bisa berpijar kembali, sehingga menginspirasi kita semua, ya,
menginspirasi kita bersama untuk bisa hidup kembali. Yang kedua, atas nama Direktur Kebudayaan UI sekaligus Makara Art Center mengucapkan selamat datang, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila terjadi kekurangan di segala macam hal, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami berharap dunia komunitas sastra seperti ini, ayo kita jaga, kita rawat kembali. Forum-forum seperti ini mulai kita hidupkan setiap bulan. Mas Mahwi dan kawan-kawan sudah menghidupkan majelis dengan namanya Semaan Sastra. Jadi setiap bulan Pak Taufik kita melakukan semaan puisi, karya siapa kita baca, kita secara bergilir, kita apresiasi gitu. Anak-anak muda kita libatkan untuk kita kenalkan dan kita ajak mereka untuk kembali bersastra, untuk apresiasi maupun membaca itu, dan itu kita lakukan secara rutin melalui semaan sastra. Dan kalau di Makara ini ada namanya Majelis Nyala Purnama, itu isinya juga menggali, mengembangkan sastra untuk dimusikalisasi, dibaca dan diapresiasi. Intinya cuma satu, kembali menghidupkan rasa. Karena sastra merupakan instrumen penting dan efektif untuk kembali menghidupkan rasa itu, yang barangkali selama ini sudah mulai beku dan hilang. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.